Memahami pelabuhan, gambaran umum. Pelabuhan itu area yang luas banget. Biasanya letaknya di pesisir, artinya dekat laut atau sungai besar. Kapal-kapal datang ke pelabuhan buat bersandar. Mereka bersandar buat muat dan bongkar barang. Kadang-kadang, mereka juga muat dan nurunin penumpang. Pelabuhan itu gerbang penting buat negara. Pelabuhan menghubungkan jalur laut sama transportasi darat. Pelabuhan punya banyak bagian yang beda-beda. Bagian-bagian ini kerja bareng buat bantu kapal. Salah satu bagian penting itu terminal. Nanti kita bahas ya. Pelabuhan juga punya gedung besar namanya gudang. Barang-barang bisa disimpan aman di gudang ini. Fasilitas bea cukai juga ada di pelabuhan. Petugas bea cukai meriksa barang yang masuk dan keluar. Jalan raya dan rel kereta menghubungkan pelabuhan ke tempat lain. Ukuran pelabuhan itu seringnya luas banget. Bukan cuma satu tempat buat ngikat kapal aja. Tapi, pelabuhan itu lebih mirip kota kecil. Ini sistem yang rumit dengan banyak kegiatan. Selain muat dan bongkar, kapal juga bisa isi bahan bakar. Mereka juga bisa diperbaiki atau dirawat. Ada juga kantor buat administrasi pelabuhan. Semua fungsi ini bikin pelabuhan jadi pusat kegiatan laut. Contoh pelabuhan itu Pelabuhan Colombo. Pelabuhan ini ada di Sri Lanka. Ini pelabuhan yang penting banget dan sibuk di Asia Selatan. Banyak kapal besar dari seluruh dunia datang ke sini. Pelabuhan Colombo ngurusin banyak banget kargo. Pelabuhan ini punya peran penting dalam perdagangan internasional. Pelabuhan ini jadi pusat transit utama di wilayah itu. Artinya, barang-barang dipindahin dari satu kapal ke kapal lain di sini. Mengenal terminal lebih dekat, zona khusus di dalam pelabuhan. Terminal itu fasilitas khusus yang punya tugas tertentu. Letaknya di dalam area pelabuhan yang lebih besar. Bayangin aja pelabuhan itu kayak tanah yang luas. Nah, terminal itu bagian khusus di tanah itu. Setiap terminal punya tugas atau fungsi yang spesifik banget. Terminal dirancang dan dilengkapi buat tujuan khusus ini. Makanya, nggak semua terminal bentuk atau cara kerjanya sama. Terminal itu zona khusus buat ngurusin barang yang beda-beda. Terminal dibangun buat ngurusin jenis kargo tertentu. Bisa juga dirancang buat kegiatan khusus. Misalnya, ada terminal peti kemas. Ini dibuat muat dan bongkar kotak besi besar yang namanya peti kemas. Terminal lain itu terminal curah. Terminal ini ngurusin barang curah, kayak minyak, biji-bijian, atau batu bara. Terminal penumpang dirancang buat orang yang naik kapal. Terminal row-row, roll-on roll-off, ngurusin kendaraan yang dinaikin dan diturunin dari kapal. Karena terminal itu khusus, peralatannya juga khusus. Peralatan ini bantu mereka kerja dengan cepat dan baik. Terminal peti kemas punya derek yang besar banget, sering disebut gantry crane. Derek ini bisa angkat peti kemas yang berat dari dan ke kapal. Terminal curah cair, buat minyak atau bahan kimia, pakai pipa dan pompa. Terminal curah kering buat biji-bijian, mungkin pakai ban berjalan dan silo. Terminal penumpang punya gedung dengan ruang tunggu dan loket check-in. Peralatan khusus ini penting banget buat fungsi terminal. Contoh terminal itu, Terminal Peti Kemas Internasional Colombo. Terminal ini sering dikenal dengan singkatannya CICT. CICT letaknya di dalam pelabuhan Colombo yang lebih besar. Sesuai namanya, ini terminal peti kemas. Tugas utamanya ngurusin kapal peti kemas dan kargonya. Terminal ini pakai gantry crane canggih buat mindahin peti kemas dengan cepat. CICT itu salah satu dari beberapa terminal di pelabuhan Colombo. Ini nunjukin gimana terminal itu unit khusus di dalam pelabuhan. Hubungan kerja, cara pelabuhan dan terminal bekerja sama. Pelabuhan bisa dianggap kayak payung besarnya. Nah, terminal itu unit kerja khusus di dalamnya. Biar lebih gampang ngerti, kita bisa pakai perumpamaan. Bayangin mall yang besar. Nah, itu kayak pelabuhan. Toko-toko di dalam mall itu kayak terminalnya. Setiap toko jual barang atau nawarin layanan yang beda-beda. Sama juga, setiap terminal ngurusin jenis kargo atau kegiatan tertentu. Pelabuhan nyediain tempat dan fasilitas utamanya. Waktu kapal datang, pertama-tama dia masuk ke pelabuhan. Otoritas pelabuhan yang ngurusin pelabuhan bakal kasih arahan. Mereka bakal arahin kapal ke terminal tertentu. Pilihan terminalnya tergantung kargo kapal. Kalau kapal bawa peti kemas, ya ke terminal peti kemas. Kalau bawa minyak, ya ke terminal minyak. Sistem ini mastiin kapal pergi ke tempat yang benar. Ini bantu ngatur pergerakan yang rumit di dalam pelabuhan. Kerja pelabuhan yang cepat dan baik, itu tergantung banget sama terminalnya. Setiap terminal harus kerja lancar dan cepat.
Kalau satu terminal lambat atau ada masalah, bisa pengaruh ke seluruh pelabuhan. Ini bisa bikin kapal dan kargo jadi telat. Makanya, penting banget semua terminal diurus dengan baik. Mereka butuh peralatan yang bagus dan pekerja yang ahli. Ini mastiin pelabuhan secara keseluruhan bisa kerja dengan baik. Kerjasama yang lancar antar terminal juga penting banget. Struktur pengelolaannya juga nunjukin hubungan mereka. Biasanya, otoritas pelabuhan ngurusin seluruh area pelabuhan. Otoritas ini tanggung jawab buat fasilitas utama, kayak jalur air, pemecah ombak, dan jalan umum itu urusan mereka. Mereka juga mastiin keamanan di dalam area pelabuhan. Tapi, terminal-terminal di dalam pelabuhan bisa aja dioperasikan beda-beda. Kadang-kadang diurus sama perusahaan swasta. Perusahaan ini biasanya ahli ngurusin jenis kargo atau kapal tertentu. Perbedaan utama dan kenapa itu penting. Perbedaan paling penting itu soal ukuran dan cakupannya. Pelabuhan itu area geografis yang luas di sepanjang pantai, termasuk area air tempat kapal bisa berlabuh dan jalan, juga termasuk area darat dengan semua fasilitasnya. Nah, terminal itu tempat kerja yang jauh lebih kecil dan jelas batasnya. Terminal itu fasilitas khusus yang ada di dalam batas pelabuhan. Jadi pelabuhan itu yang besarnya skala makro. Terminal itu bagian kecilnya, skala mikro di dalam pelabuhan itu. Perbedaan penting lainnya ada di fungsi atau tujuan utamanya. Pelabuhan nyediain akses umum dan tempat berlindung buat kapal. Pelabuhan nawarin layanan umum kayak pemanduan, penundaan, dan tempat berlabuh. Pelabuhan itu gerbang ke jaringan transportasi negara. Sebaliknya, terminal punya fungsi kerja yang sangat khusus. Tugas utamanya itu ngurusin langsung kargo atau penumpang, termasuk muat, bongkar, simpan, dan mindahin jenis tertentu. Misalnya, terminal peti kemas khusus ngurusin peti kemas. Ngertiin perbedaan ini penting banget buat banyak orang. Perusahaan pelayaran perlu tahu mau kirim kapal mereka ke pelabuhan mana. Mereka juga perlu tahu kapal mereka bakal pakai terminal yang mana. Orang yang ngatur pengiriman barang juga butuh info ini. Mereka perlu koordinasi antara kapal, terminal, dan transportasi darat. Investor yang mau bangun fasilitas pelabuhan juga butuh kejelasan. Buat masyarakat umum juga, ngerti ini bantu lihat gimana perdagangan dunia berjalan. Ini ngejelasin gimana barang dari jauh bisa sampai ke toko-toko dekat kita. Kesimpulannya, pelabuhan dan terminal itu dua hal yang jelas beda. Pelabuhan itu gerbang laut yang lebih besar dan mencakup semuanya. Terminal itu fasilitas khusus yang kerja di dalam pelabuhan itu. Tapi, keduanya saling terkait erat dan saling butuh. Pelabuhan nggak bisa kerja dengan baik tanpa terminal-terminal khususnya. Sebaliknya, terminal nggak bisa ada atau kerja di luar pelabuhan. Bersama-sama, mereka jadi mata rantai penting dalam pasokan barang global. Mereka punya peran penting banget dalam pergerakan barang dan orang di seluruh dunia.